Oke, shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fridolin Benedictus Nahak dengan NIM 2003040025, kelas 3A, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin SIP MA. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan teori lahirnya HAM. Nah, sejarah HAM berasal dari teori hak kodrati atau natural rights teori. Nah, teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan berbagai macam perbedaan, baik dari warna kulit, dari kewarganegaraan, dari jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke. Dia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Nah, berbicara mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, berawal di dunia barat atau di Eropa pada abad ke-17. John Locke merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, pada waktu itu hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Nah, sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Pertama. Kita masuk pada yang pertama, yaitu Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Nah, jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Nah, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence, ya, deklarasi kemerdekaan. Nah, Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1976 merupakan hasil dari revolusi itu. Lalu yang terakhir yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789. Nah, Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration of Rights de Femme et du Citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Nah, pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternity. Nah, dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the four freedom. Nah, konsep pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Nah, keempat macam kebebasan itu meliputi yang pertama kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech.
Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Dan yang terakhir, kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Nah, soal yang ketiga, jelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Nah, pemikiran hak asasi manusia masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Islam 1911, Indese Partis 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya hak asasi manusia seperti ini tak lepas dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Nah, dalam sejarah pemikiran hak asasi manusia di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjuk kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Nah, yang pertama pada periode 1945 sampai dengan 1950, pemikiran hak asasi manusia pada periode ini menekankan bahwa wacana untuk merdeka, self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959. Nah, periode ini dikenal dengan parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah hak asasi manusia di Indonesia tercermin dalam 4 indikator hak asasi manusia. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, lalu bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Yang ketiga, periode pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan diganti dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin, bidat demokrasi, tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Nah, Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen. Nah, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu yang keempat, pada periode 1966 sampai dengan 1998, pada mulanya Orde Baru menjanjikan beberapa harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, janji-janji Orde Baru tentang hak asasi manusia mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Nah, setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPR, Orde Baru menolak hak asasi manusia dengan alasan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang kelima, pada pasca periode Orde Baru, pada tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden.
Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, ya, generasi perkembangan hak asasi manusia. Generasi perkembangan hak asasi manusia dibagi atas 3 generasi, yaitu yang pertama, hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, dan hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Nah, hak-hak ini dipelopori oleh deklarasi hak-hak di Amerika Serikat dan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara di Prancis pada abad ke-18. Nah, hak-hak ini dimaksud ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditetapkan pada tahun 1966. Baik, yang kedua, generasi kedua. Nah, hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak generasi ketiga, hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 dan Deklarasi Rio pada tahun 1992. Contohnya adalah atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Baik, demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.